Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Dolfi Agustian Latena dengan NIM G701222062, kelas B, kelompok 2, praktikum farmakognosi. Pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan percobaan ini, yaitu yang pertama, pengertian dari simplicia, yang kedua, jenis-jenis simplicia, yang ketiga, metode pembuatan simplicia, dan yang keempat yaitu manfaat dari simplicia biji pinang. Disimak baik-baik ya videonya. Oke baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari simplicia. Simplicia merupakan bahan dasar dalam pembuatan obat yang berasal dari alam yang belum melalui proses apapun, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Selanjutnya jenis-jenis dari simplicia. Nah, simplicia terdiri atas 3 jenis, yaitu simplicia nabati, simplicia hewani, dan simplicia mineral. Simplicia nabati adalah simplicia yang berasal dari tumbuhan. Simplicia ini dapat berupa tanaman utuh, bagian tanaman, eksuda tanaman, atau gabungan antara ketiganya. Simplicia nabati tidak hanya seluruh bagian tumbuhan, tetapi sering juga berupa bagian atau organ dari tumbuhan, seperti akar, batang, kulit batang, kayu, bagian bunga, dan sebagainya. Contoh dari simplicia nabati ini seperti rimpang jahe, kunyit, lada hitam, daun serai, kulit kayu manis, dan masih banyak contoh lainnya. Yang kedua yaitu simplicia hewani atau simplicia yang berasal dari hewan. Merupakan simplicia yang dapat berupa hewan atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa bahan kimia murni. Misalnya minyak ikan atau Oleum Iocoris aceli, madu atau mel depuratum, dan ekstrak cacing tanah. Selanjutnya yang ketiga yaitu simplicia mineral atau pelikan, yaitu simplicia yang berupa bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa bahan kimia murni. Contoh dari simplicia mineral ini seperti Vaseline album atau Vaseline flavum, minyak mineral, serbuk seng, dan tembaga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan pembuatan simplicia. Nah, ada beberapa tahapan dalam pembuatan simplicia, yaitu yang pertama pengumpulan bahan baku. Dalam pengumpulan bahan, hal yang harus diperhatikan adalah umur tanaman, bagian tanaman pada waktu panen, dan lingkungan tempat tumbuh. Yang kedua yaitu sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan simplicia, sehingga tidak ikut terbawa pada proses selanjutnya yang akan memengaruhi hasil akhir. Yang ketiga yaitu pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah atau kotoran lainnya yang melekat pada bahan simplicia. Air yang digunakan sebaiknya adalah air yang mengalir, yang bersumber dari air bersih seperti pam, air sumur, atau mata air. Yang keempat yaitu perajangan. Nah, proses perajangan ini tidak harus selalu dilakukan. Proses ini pada dasarnya dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan. Jika ukuran simplicia cukup kecil atau tipis, proses ini dapat diabaikan. Yang kelima yaitu pengeringan. Nah, tujuan dari pengeringan ini adalah mengurangi kadar air sehingga menjamin mutu dalam penyimpanan, mencegah pertumbuhan jamur, dan mencegah proses atau reaksi enzimatik yang dapat menurunkan mutu. Faktor yang berpengaruh dalam pengeringan adalah suhu, kelembapan, dan aliran udara atau ventilasi. Sumber suhu dapat berasal dari sinar matahari, baik secara langsung maupun ditutupi dengan kain hitam, atau dapat pula berasal dari suhu buatan dengan menggunakan oven. Pengeringan bagian tanaman yang mengandung minyak atsiri atau komponen lain yang termolabil hendaknya dilakukan pada suhu tidak terlalu tinggi dengan aliran udara berlengas rendah secara teratur. Simplicia yang mengandung alkaloida umumnya dikeringkan pada suhu kurang dari 70 derajat Celcius. Nah, dalam pengeringan, simplicia hendaknya jangan ditumpuk terlalu tebal agar penguapan dapat berlangsung dengan cepat dan tidak terjadi proses pembusukan. Suhu yang tidak terlalu tinggi seringkali menghasilkan warna simplicia yang lebih menarik. Sebagai contoh, suhu awal pengeringan temulawak dengan panas buatan adalah 50 derajat sampai 55 derajat Celcius. Tahap selanjutnya yaitu sortasi kering. Tujuan sortasi kering adalah memisahkan bahan-bahan asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan dan kotoran lain yang masih ada dan tertinggal di simplicia kering. Yang terakhir yaitu pengemasan dan penyimpanan. Pengemasan simplicia menggunakan wadah yang inert
tidak beracun, dapat melindungi Simplicia dari cemaran dan mencegah kerusakan. Penyimpanan Simplicia sebaiknya di tempat yang kelembapannya rendah, terlindung dari sinar matahari, dan terlindung dari gangguan serangga dan tikus. Simplicia nabati atau Simplicia hewani harus dihindarkan dari serangga, cemaran, atau mikroba dengan penambahan kloroform, ether, atau pemberian bahan dengan cara yang sesuai sehingga tidak meninggalkan sisa yang membahayakan kesehatan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang manfaat dari Simplicia biji pinang atau Areca catechu semen. Simplicia biji pinang memiliki rasa yang pahit, pedas, dan hangat. Simplicia biji pinang mengandung alkaloid serta proanthocyanidin yang termasuk dalam golongan flavonoid. Selain itu, biji pinang mengandung 0,3 sampai 0,6% alkaloid, tanin merah 15%, lemak seperti palmitat, oleat stearat, kaproat, kaprilat, laurat, dan asam miristat sebanyak 14%, kanji, dan resin. Kandungan-kandungan tersebut memiliki aktivitas farmakologi seperti antibakteri dan antivirus, mengobati sakit disentri, diare berdarah, hingga kudisan. Maka dari itu, biji pinang sering dimanfaatkan sebagai ramuan tradisional. Nah, sebuah penelitian menunjukkan bahwa air rebusan dari biji pinang dapat digunakan untuk mengendalikan penyakit diabetes mellitus. Walaupun sejauh ini belum banyak penelitian ilmiah yang menjelaskan bahwa biji pinang memiliki efek untuk menurunkan kadar glukosa darah. Nah, jadi itu tadi beberapa penjelasan dari saya tentang pengertian dari Simplicia, jenis-jenis Simplicia, metode pembuatan Simplicia, dan manfaat dari Simplicia biji pinang. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.